Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi dengan saya Nawawi di channel YouTube Get Home. Nah, kali ini kan kita sedang perjalanan menuju ke Bali ya buat acara grand launching villa kita yang ada di Ubud. Nah, kebetulan kita sekarang tuh lagi singgah di daerah Purwodadi ya, di Jawa Tengah gitu. Nah, kebetulan di sini kita tuh lihat ya tadi di perjalanan bangunannya tuh masih unik-unik ya, masih mempertahankan kearifan lokal. Menggunakan material kayu gitu, kayu jati, terus kemudian juga atap yang genteng keramik dan modelnya juga masih joglo. Unik banget, mungkin bisa kita lihat ya seperti apa rumahnya gitu dalamnya, supaya mungkin nanti juga jadi referensi kita ketika membuat tata ruang ya atau tata letak sebuah bangunan yang tradisional yang khas dengan Jawa gitu di tempat-tempat yang mungkin entah nanti kita bikin di puncak atau di Bali. Ini kita untuk menambah referensi kita aja. Yuk kita lihat dalamnya seperti apa. 8 rounds in the 45 it go down. 8 rounds in the 45 it go down. Yeah. 8 rounds in the 45 it go down. 8 rounds in the 45 it go down. Look, I was passive aggression, passive aggressiveness. I left him hanging like loose ties, as loose ties. Either not, he begging to go or not. Depends on the situation. Nah, kita sekarang lagi ada di pekarangan rumahnya ya, atau di teras rumahnya. Terasnya ini cukup besar teman-teman. Biasanya teras di rumah di Purwodadi ini ya di Jawa ini bisa difungsikan sebagai tempat menaruh hasil panen ya. Jadi ini kita bisa lihat ini adalah salah satu hasil panen tembakau ya yang ada gitu, bisa ditumpuk di sini. Jadi ketika mungkin nanti panen jagung juga area pelataran teras ini bisa difungsikan untuk menaruh jagung-jagung gitu sebelum diolah lebih lanjut. Nah, terus juga kita lihat di sini di sini menggunakan material kayu ya. Ini kayu jati. Kalau ini berupa papan ya, mungkin ukurannya sekitar 20 kali ketebalan 2 cm. Dan ini tiang-tiangnya kita bisa lihat. Ini kisaran ukuran 12 kali 12 cm. Ini bagus banget. Jadi kalau kita sama-sama tahu ya, mungkin harga per kubik kayu jati sekarang di atas 28 juta ya. Berarti untuk bangunan seperti ini bisa dikatakan lumayan menghabiskan dana yang cukup besar ya. Terus juga kita lihat jendelanya juga cukup unik ya, sangat tradisional sekali gitu dengan pintu swing dibuka gitu. Terus kemudian atasnya juga ada ventilasi dengan ukiran. Terus kemudian atapnya juga kita lihat nih dia tinggi dan terekspos ya. Mungkin tinggi ini adalah supaya sirkulasi udara itu baik ya, tidak panas gitu karena kan tidak di plafon. Terus kemudian kita lihat juga untuk penggunaan di ini struktur rangka utamanya nih. Ini struktur rangka utamanya mungkin pakai balok ukuran 10/12 karena ini sisi bawahnya itu lebih kecil sedikit ya lebarnya ketimbang yang tingginya. Nah, ini struktur kuda-kudanya kita bisa lihat menggunakan 3 pilar ya, 1, 2, 3. Terus kemudian dari struktur rangka kuda-kudanya ini menopang itu biasa kita bisa sebut gordeng. Setelah gordeng terus kemudian di atasnya ada reng ya. Nah, jadi kayak gitu kurang lebih strukturalnya. Nah, terus oh ya, ini bangunan ini disangga oleh 4 yang utama ya. Ini 1, 2, 3 dan 4 yang utama untuk menopang area rumah joglo ini ya. Oh ya, itu juga ini kita bisa lihat juga ini apa ya namanya, kita bisa bilang itu seperti kayak topian ya, kanopi gitu, dibuat rangka setengah kuda-kuda yang terbuat dari bahan kayu jati juga, dipasak menggunakan baut ya yang di skrup gitu, sehingga dia ketika misalnya mau dilakukan pembongkaran itu bisa bongkar pasang ya, bisa dicopot kembali terus kemudian dipasang di lain tempat kayak gitu. Oke, mungkin kita masuk ke dalam. Nah, ini area dalam rumahnya seperti ini area ruang tamu ya. Nah, di sini biasanya untuk tempat tamu duduk gitu. Kemudian di sini juga kita bisa lihat ini juga difungsikan sebagai tempat untuk naruh hasil panen juga. Terus kemudian untuk struktur rangka utamanya juga sama, dia 4 titik juga, 1, 2, 3 dan 4, hanya mungkin ukuran dimensinya ini agak lebih besar daripada yang di luar tadi ya. Ini agak lebih besar karena mungkin bentangannya juga agak lebih lebar ya. Nah, mungkin ini terus kemudian kita bisa lihat juga nih di area belakang sini itu kiri dan kanannya itu adalah
tempat tidur ya, tempat tidur kiri dan kanan. Kemudian di area belakang dari lemari ini biasanya difungsikan untuk ruang TV atau area yang lebih private, yang sifatnya tamu itu tidak ke arah situ gitu. Jadi tamu hanya di area sini saja. Nah kemudian nanti juga kita ke belakang kita lihat area dapurnya seperti apa gitu, nuansa tradisionalnya. Terus kemudian biasanya tuh rumah-rumah di daerah sini, di daerah Purwodadi itu mereka memiliki hewan ternak ya berupa sapi ya yang menyatu dengan area dapurnya gitu. Jadi seperti apa? Langsung aja yuk kita lihat ke belakang. Oke, nah ini kita sekarang lagi ada di area dapur ya, di area paling belakang. Nah ini kita bisa lihat tempat masaknya masih sangat tradisional yang menggunakan kayu bakar dengan tungku. Ini masih sangat tradisional sekali gitu, bagus. Tapi biasanya memang kalau misalnya yang menggunakan kayu bakar ini biasanya nasinya emang lebih enak sih hasil masakannya gitu dibanding dengan Magicom. Nah seperti yang saya bilang tadi, dapur ini kan menyatu dengan biasanya warga di sini memiliki hewan ternak ya. Nah ini kita bisa lihat di samping kita, di situ ada sapi ya, ada sapi dan 2 anaknya. Yuk kita deketin. Nah jadi ini adalah tempat menaruh ini ya, hewan peliharaan ya. Di sini kita bisa lihat sapinya udah memiliki 2 anak. Terus biasanya ini dikasih makan menggunakan ini ya, padi yang sudah kering. Biasanya hasil panen gitu disimpan itu di situ ditumpuk. Jadi kayak ada di belakang tuh ada tempat buat tumpuk padinya juga. Jadi setelah dikeringkan, nah itu nantinya buat makan hewan ternak gitu. Jadi saling berkesinambungan. Setelah petani panen disimpan terus kemudian jadi makan hewan ternak, terus juga akhirnya kayak gini nih bisa berkembang biak ya, sapinya bisa bertambah banyak gitu seiring berjalannya waktu. Ya review kita ya hari ini untuk bangunan dengan masih mempertahankan kearifan lokal di daerah Purwodadi, Jawa Tengah. Jangan lupa ditonton terus YouTube channel dari Get Home. Jangan lupa.